tidak akan mungkin seseorang itu menjadi orang yang sehebat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika ia membuang-buang waktunya dalam ketersia-siaan. Ya, kalau dia buang-buang usianya dalam kesia-siaan, dia tidak akan bisa menjadi atau setidaknya meniru Nabiullah Muhammad SAW dalam kualitas imam. Ya, kita tahu bahwa manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu Nabi Muhammad SAW. Maka sesiapapun yang ingin menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah, maka dia harus meniru Nabi kita Muhammad SAW dalam perilaku, dalam tutur kata, dalam sikap, tindakan, kesemuanya harus meniru Rasulullah SAW, termasuk di dalamnya dalam urusan waktu. Dalam urusan dia menata harinya 24 jam, dalam satu hari dia harus sesuai dengan bagaimana Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam memastikan setiap menit dan setiap jamnya itu menjadi menit dan jam yang berkualitas dalam hidup beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka kalau kita ini mau mulia seperti mulianya para nabi dan para rasul, kita ini mau dicintai Allah sebagaimana Allah mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hal pertama yang harus diperhatikan adalah jangan sampai kita membiarkan waktu berlalu begitu saja dalam ketersia-siaan. Ya. Hari ini kalau kita bilang kepada anak kita, ketika nasinya yang ia makan dari piringnya jatuh atau tidak habis dia makan, kita katakan, nak, jangan mubazir. Ada yang lebih mubazir dari hanya sekedar nasi. Apa itu? Yaitu ketika kita membuang-buang umur kita dalam ketersia-siaan. Dan kita tidak pernah mempermasalahkan itu mubazir atau tidak. Kalau nasi tidak termakan masih bisa diolah jadi nasi goreng, Bu. Atau dijemur jadi karak, ya. Jadi makanan yang lain. Tapi kalau waktu disia-siakan, tidak bisa kembali. Waktu itu kalau sudah berlalu tidak bisa kembali. Waktu itu berjalan begitu cepat. Dan waktu itu adalah modal paling berharga dalam hidup seorang hamba. Jadi kita hidup itu sudah punya modal. Mungkin sebagian kita tidak punya modal harta, sebagian kita tidak punya modal ilmu, sebagian kita mungkin tidak punya modal tenaga karena sudah mulai berkurang tenaganya. Tapi kita ini diberi Allah modal sejak kita lahir sampai kita tua itu modal waktu, modal harta. Orang punya banyak harta kalau tidak punya waktu bisa bersenang-senang dengan hartanya tidak bisa dia. Ada orang kaya raya, Bu, tapi tidak pernah punya waktu untuk keluarganya. Sempat tidak dia jalan-jalan? Sempat tidak dia menikmati harta yang selama ini dia miliki? Tidak sempat. Ada orang punya banyak ilmu, tapi dia tidak punya waktu. Akhirnya dia stres sendiri, ya. Kenapa? Karena dia tidak berhasil memberikan ilmunya kepada orang lain. Dia tidak berhasil menjadikan ilmunya bermanfaat dan membahagiakan orang lain. Karena sebab apa? Waktu. Tenaga punya, tapi tidak ada waktu, ya sama saja. Maka waktu ini modal yang sangat berharga. Jadi para ulama katakan waktu itu ada 4 sifatnya, Bu. 1, sifat pertama waktu, ya. Waktu yang sudah berlalu tidak bisa diulang lagi. Ini sifat waktu ini, Bu. Bisa nggak kita kembali ke masa lalu, Bu? Nggak bisa. Kalau Doraemon bisa, ya. Ya, masuk ke mesin waktu, gitu ya. Doraemon. Jadi kan
Ketemu sama film Doraemon mboten, Bu? Putra-putra nih panjenengan mungkin ya. Ya. Ada kan itu mesin waktu kembali ke masa lalu gitu ya. Yang kedua sifat waktu itu, waktu berjalan begitu cepat. Ini sifatnya waktu, Bu, cepat. 24 jamnya itu tetap 24 jam. Tapi perjalanan waktu itu begitu cepat. Sadar atau tidak, Bu? Kayaknya kemarin kita ini masih baru selesai kuliah gitu ya. Kayaknya kemarin kita baru saja lulus SMA. Kayaknya kemarin kita ini baru duduk di bangku SMP. Kayaknya kemarin kita ini masih SD, sekarang sudah punya anak, sudah punya cucu. Gitu ya. Cepat sekali hadirin. Kemarin anak kita kayaknya masih kita gendong. Kemudian tiba-tiba kok sekarang sudah lulus SMP. Tiba-tiba yang paling gede sudah mau nyari kerja. Sudah minta dinikahkan. Masya Allah. Ya, cepet banget itu. Ya. Nah ini sifatnya waktu begitu. Cepat waktu itu. Sifat ketiganya waktu, ya tadi, waktu adalah modal paling berharga dalam kehidupan seorang hamba. Modal, waktu itu modal hadirin. Ya, maka sesiapapun yang tidak bisa memanfaatkan modal ini mesti merugi hadirin. Kalau menyanyiakan waktu mesti merugi. Nah, waktu ini luar biasa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah dengan apa? Dengan waktu kan. Banyak sumpah Allah dalam Al-Qur'an itu kaitan dengan waktu. Wal asri, demi waktu. Wal fajri, demi waktu fajar. Wal laili, demi waktu malam. Wad duha, demi waktu duha. Masya Allah. Kenapa Allah bersumpah dengan makhluknya? Waktu ini kan makhluknya Allah. Karena Allah ingin memberikan isyarat kuat kepada kita hamba-hambanya bahwa waktu ini sesuatu yang sangat besar dan sangat berharga. Ya. Ini sifat yang ketiga. Sifat yang keempat apa? Ini sifat yang paling penting untuk kita mengerti. Waktu itu, ya, salah satu sifat waktu adalah kita tidak pernah tahu berapa lama Allah memberi waktu untuk kita. Waktu ini ada batasnya. Sifat waktu yang keempat, waktu itu ada batasnya, tapi kita tidak pernah diberi informasi kapan batasnya. Ya. Ada yang 60 tahun, ada yang 63 tahun seperti Kanjeng Nabi SAW, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu 63 tahun. Ada yang baru 40 selesai waktunya. Ada yang masih muda belia 20 tahun selesai waktunya. Setiap kita ini punya batas waktu, tapi tidak pernah diberitahu kapan batas waktu kita. Bisa panjenengan dulu saya terakhir, bisa saya terakhir panjenengan duluan. Ya, saya terakhir aja, Bu. Paling banyak hisapnya ini, Bu. Soalnya dari tadi ngomong jenengan diem, tidak dihisap, Bu. Saya ini ngomong terus soalnya, ya. Jadi perlu banyak waktu untuk beristighfar. Perlu banyak waktu untuk berbekal. Jadi gimana, Bu? Duluan nggih. Ya. Itu ya, 4 ini hadirin, sifat waktu. Maka kembali kepada pembahasan kita, sesiapapun kita yang ingin menjadi hambanya Allah yang dicintai oleh Allah sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus benar-benar meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam urusan manajemen waktu. Kenapa Rasulullah bisa mencetak karya bernama Ashabu Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karyanya Rasulullah yang paling fenomenal itu apa? Sahabat hadirin. Generasi sahabat itu karyanya Rasulullah. Dalam kurun waktu 23 tahun saja Rasulullah bisa merubah peradaban Arab jahiliyah menjadi Arab Islamiyah.
waktu yang sangat singkat tuh. Coba Anda lihat sejarah revolusi Perancis, revolusi Inggris, revolusi di sebuah wilayah yang peradabannya berubah itu. Peradaban itu baru bisa berubah butuh waktu 50 sampai 100 tahun untuk merubah satu peradaban. Nah ini Rasulullah cuman butuh waktu 23 tahun. Ini menunjukkan bahwa 23 tahunnya Rasulullah itu kan 23 tahun yang sangat apa? Berkualitas, ya. 23 tahunnya itu full kualitas semua. 24 jamnya Rasulullah bersama para sahabat ini betul-betul memukau para sahabat, sehingga para sahabat itu betul-betul ingin meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka kalau kita ingin seperti generasi para sahabat, ingin dimuliakan Allah sebagaimana Allah memuliakan Rasulullah SAW, maka kita harus lihat bagaimana cara Nabi hidup 24 jam. Nah, kita ingin bahas ini nih, 24 jamnya Rasulullah ini bagaimana? Ya, sudah pernah belum bahas 24 jamnya Rasulullah? Rasulullah kalau pada Isya ngapain? Rasulullah kalau jam sore gini ngapain? Pernah dibahas, Bu? Nah, ini perlu kita bahas. Karena 24 jam berarti selesai besok sore, Bu. Gimana, Bu? Mau, Bu, nginep di sini? Ya. Ya sudah, kita bahas, semoga selesai ya, Bu, ya. 1 jamnya kita bahas 1 menit, Bu. Jadi kalau 24 jam 24 menit gitu ya. Ya, kita bahas perlahan, kalau tidak selesai kita sambung, gitu saja ya. Kita sambung. Belajar itu tidak boleh instan. Belajar itu step by step, tadarrujan, bertahap, ya. Ya nanti kalau misalnya kita buat sepakatan dulu, Bu. Kalau misalnya dapat 2 jam ya yang 2 jam itu diamalkan dulu. Ya, misalnya kita bahasnya maghrib sampai isya. Lah kok setelah itu jam 5, lo kok udah jam 5 Ustaz? Ya sudah, itu diamalkan dulu sebulan. Kan kita ketemu sebulan sekali. Ya, gitu ya. Ya, semoga kalau nanti selesai 24 jam ya, kemudian kita sudah menumpuk banyak amalan salih dari ilmu yang sudah kita pelajari. Ya, bisa mempraktekannya dalam kehidupan kita agar hidup kita lebih berkualitas. Kita mulai dulu dari jam ba'da isya, Bu. Mulainya dari ba'da isya aja. Karena ini yang paling gampang, Bu. Niru apa yang dilakukan Rasulullah ba'da isya itu paling gampang, Bu. Ba'da isya Rasulullah itu aktivitasnya hanya satu, Bu. Apa? Tidur, Bu. Tidur, ya. Aktivitas Rasulullah kalau ba'da isya itu apa? Tidur. Dalilnya apa, Ustaz? Dalilnya sangat banyak. Hanya saya ambilkan satu dalil. Ada seorang keponakan Ibunda Aisyah atau keponakannya Rasulullah, namanya Urwah bin Zubair. Ini boleh dipakai nih, Bu? Boleh ya? Jadi sakit. Oh. Jadi Rasulullah itu menikah dengan Ibunda Aisyah. Ya. Ibunda Aisyah punya saudara perempuan namanya Asma. Keduanya ini anak dari sahabat siapa? Abu Bakar. Abu Bakar ini teman pleknya Rasulullah, sahabat setianya Rasulullah. Aisyah bersama Rasulullah tidak dikaruniai keturunan. Asma menikah dengan sahabat Rasulullah yang dikenal dengan hawarinya Rasulullah, pendamping setianya Rasulullah, pengawalnya Rasulullah, namanya Zubair bin Al-Awwam. Pernah dengar ya? Asma dan Zubair ini punya beberapa putra. Di antara putranya adalah Urwah.
Urwah bin Zubair. Berarti Urwah ini siapanya Ibunda Aisyah? Ponakan. Lah hanya saja Urwah ini, Bu, Urwah ini tidak pernah ketemu sama Rasulullah. Kalau kakak-kakaknya Urwah seperti Abdullah bin Zubair itu masih ketemu sama Rasulullah. Ya, Asma sama Zubair ini punya anak pertama namanya Abdullah. Abdullah ini bayi pertama dari anaknya orang Mekah yang lahir di Madinah. Anaknya orang Muhajirin yang lahir di Madinah, Abdullah bin Zubair namanya. Ketemu sama Rasulullah masih hidup. Kemudian pas adiknya namanya Urwah tidak ketemu sama Rasulullah, karena Rasulullah sudah wafat. Maka Abdullah itu masih jadi sahabatnya Rasulullah karena ketemu Rasulullah. Adapun Urwah itu tidak ketemu sama Rasulullah. Jadi Urwah ini termasuk kalangan tabi'in. Ya, orang-orang yang tidak ketemu Rasulullah tapi ketemu sahabat, namanya tabi'in. Jadi Rasul, sahabat, tabi'in, baru tabi'ut tabi'in. Oke. Nah, saya mau cerita tentang Ibunda Aisyah dan Urwah ini ponakannya. Selesai sholat Isya, Urwah anak muda, ya, main sama temennya, satu kelompok, satu circle. Duduk di depan rumahnya Ibunda Aisyah di samping Masjid Nabawi habis sholat Isya. Ya, mereka saling ngobrol, mengangkat suara, ya anak muda biasa, canda-canda, ketawa-ketiwi, sampai kemudian Ibunda Aisyah itu mengingatkan putranya atau ponakannya, wahai anakku, wahai keponakanku, bukan demikian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membenci tidur sebelum Isya dan membenci bangun setelah Isya. Bukan demikian Rasulullah memanfaatkan malamnya. Rasulullah ini catatannya, Rasulullah membenci tidur sebelum Isya. Maka tidur sebelum Isya itu hukumnya makruh, Bu. Jadi kalau belum Isya jangan tidur dulu. Kenapa kok dibenci sama Rasulullah? Takutnya bablas, Bu. Bablas belum sholat Isya tiba-tiba subuh. Ya, maka Isya dulu. Dan Rasulullah juga membenci bangun setelah Isya. Karena Rasulullah itu aktivitasnya kalau ba'da Isya hanya tidur, kecuali jika ada urusan kaum muslimin. Hanya ada hajat yang harus segera diselesaikan dari urusan umat, Rasulullah bangun. Nah ini hadirin, bedanya kita sama Rasulullah. Makanya hidup kita ini tidak terlalu berkualitas itu karena apa? Ba'da Isyanya tidak langsung tidur. Ba'da Isyanya masih ada sinetron. Ba'da Isyanya masih jalan-jalan ke mall, masih kuliner, ya, wedangan, ngehik. Ini loh kita, ya. Rasulullah pada Isya tidur. Makanya banyak ulama, misalnya Imam Nawawi, Imam Al-Ghazali itu mengatakan, ya, makruh hukumnya bangun ba'da Isya kecuali dalam beberapa kegiatan saja. Dalam sebuah perkataannya beliau mengatakan kecuali 3 kegiatan saja. Ba'da Isya itu tidak boleh bangun. Bolehnya aktivitasnya cuma tidur kecuali 3. 1, menuntut ilmu. Taklim ba'da Isya itu boleh. Ya, ngadakan majlis taklim kayak gini ba'da Isya boleh karena ini tuntutan, ya, ilmu ini kan suatu kewajiban. Ya. Itu diperbolehkan. Yang kedua, menerima tamu. Kalau ada tamu yang ingin punya hajat sama kita, ya, maksudnya dia selak butuh, ada hal yang harus diselesaikan, itu boleh diterima. Jadi kalau ada tamu ba'da Isya datang ke rumah, jangan sok-sokan jenengan bilang Rasulullah habis Isya gitu. Mohon maaf
ya, pulang, besok ke sini lagi, jangan. Tetap diterima, tetap dimuliakan. Karena memuliakan tamu itu juga sunnah Rasulullah. Yang ketiga, bermuasyarah dengan keluarga, berkumpul dengan keluarga. Di misalnya ada suami istri atau anak dan orang tua yang seharian tidak ketemu sama keluarganya, baru bisa kumpul semua di ba'da isya, itu masih diperbolehkan. Karena selain hak diri kita sendiri, kita harus memenuhi hak keluarga kita, ya. Selain dari ketiga itu, maka lebih baik tidur, ya. Tidur, hadirin, ya. Tidur. Sampai kapan Rasulullah tidur? Rasulullah tidur itu, kata Ibnu Abbas, hanya beberapa jam saja. Kalau dihitung pakai hitungannya Ibnu Abbas, Rasulullah itu kira-kira bangunnya itu di pertengahan malam, 12:30 atau jam 1 itu sudah bangun beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata, hadirin muliakan Allah, diteliti oleh para ilmuwan hari ini, ternyata waktu yang paling berkualitas untuk tidur itu waktu setelah jam 8 malam, 9, 10, 11. Orang kalau tidur di 3 jam pertama ini, ya, maka tidurnya pasti sangat berkualitas. Bangun-bangun itu fresh, ya. Rasulullah bangun itu jam 12, setengah 1 sudah bangun, sudah bangun, ya. Dan Rasulullah dalam hidupnya itu tidak pernah ada sejarah Rasulullah itu sakit, Bu. Sakit beratnya Rasulullah itu baru 2 kali saja. Satu ketika Rasulullah terkena sihir, yang kedua ketika Rasulullah SAW diracuni oleh wanita Yahudi itu, yang kemudian sakitnya membuat Rasulullah sakit di akhir hayat beliau dan beliau meninggal. Selainnya tidak pernah Rasulullah itu selendrup, ya, masuk angin, ya, keroan, itu tidak pernah hadir. Saking Rasulullah itu berarti hidupnya kan pola hidupnya bagus, hadir. Kenapa? Karena ternyata salah satu rahasianya, Pak, Rasulullah selalu tidur di prime time-nya malam hari. Waktu utamanya malam hari itu yaitu 8 ke 9, 9 ke 10, 10 ke 11. Rasulullah 12:30 sudah bangun, Bu. Kita 12:30 baru mau tidur. Ini masalahnya. Ini masalahnya, ya. Nah, ini tidur pertamanya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu sehari semalam, nanti akan kita bahas sampai tuntas. Rasulullah itu tidur sehari semalam itu berapa kali, Bu? 3 kali. Tidurnya Rasulullah itu seharian itu 3 kali. 1 ba'da isya, kemudian beliau bangun 12:30. Setelah itu beliau menghabiskan waktunya untuk sholat tahajud, Bu. Sholat tahajudnya Rasulullah itu lama, Bu. Lama sekali, ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau bangun untuk sholat tahajud itu bisa berjam-jam. Ada seorang sahabat namanya Hudzaifah bin Yaman. Satu hari karena sama bangun di malam hari, dia jalan ke Masjid Nabawi, kok ngelihat ada batang pohon gede banget di tengah Masjid Nabawi. Didekati, ternyata Rasulullah sedang sholat. Dia iseng-iseng, dia ambil air wudhu, kemudian dia bermakmum kepada Rasulullah. Ketika bermakmum, selesai baca Al-Fatihah, Rasulullah keraskan suaranya, kemudian mulai baca Al-Baqarah. Ya, kalau kita imam baca Al-Baqarah, husnuzon kita kan cuman sampai khotamallahu ala qulubihim, ya. Ayat 7, setelah itu ruku. Lah Hudzaifah ini, wah ini mesti Al-Baqarah selesai nih. Ternyata betul hadir, Al-Baqarah selesai. Al-Baqarah selesai, husnudonnya Hudzaifah, ini habis ini rukuk nih. Ternyata dilanjut sama Rasulullah surat An-Nisa. Loncat ke An-Nisa dulu. An-Nisa selesai. Wah, An-Nisa itu padahal sajus lebih, Bu. Ya. An-Nisa itu Masya Allah, tabarakallah. An-Nisa itu masuk sudah juz 6 enggak? Ya. Setelah An-Nisa selesai, husnuzannya Hudzaifah bin Yaman, ini rukuk nih mestinya. Dilengkapi Ali Imran, Bu.
Jadi totalnya itu 5 juz sekian halaman rakaat pertama. Ya, sampai kemudian Hudzaifah kapok Bu. Ya. Hudzaifah wah besok lagi tak sholat malam dewi gitu ya. Ya. Makanya tidak salah dalam Sahih Bukhari disebutkan satu riwayat Ibunda Aisyah itu melihat sampai bekas tahajudnya Rasulullah itu sampai kakinya Rasul itu bengkak-bengkak membiru. Ya. Kenapa kok kakinya Rasulullah sampai membiru? Karena lamanya beliau sholat malam. Ya. Dalam sebuah kisah juga disebutkan bahwa setiap kali gilirannya Aisyah radhiyallahu anha dapat jatah Rasulullah tidur di rumahnya Ibunda Aisyah, Rasulullah selalu izin kepada Ibunda Aisyah untuk apa? Untuk bangun, ya, menggelar sajadah dan kemudian sholat. Sampai suatu hari sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam izin, Ibunda Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah apa yang telah, apa yang sedang, dan apa yang akan kau kerjakan, bukankah Allah telah menjamin untukmu surga? Mengapa kamu harus secapek-capek ini ya Rasulullah? Mengapa kamu harus malam-malam bangun sholat tahajud sampai kakimu bengkak seperti ini ya Rasulullah? Jawaban Rasulullah apa? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Tidakkah aku boleh menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur? Alasannya cuma satu, aku ingin bersyukur sama Allah. Banyak nikmat dalam hidupku. Kalau soal jaminan surga sudah dijamin Rasul. Kalau soal terbebas dari dosa, beliau maksum terbebas dari dosa. Kalau soal bebas hisab, Rasulullah bebas hisab, bahkan memberi syafaat untuk umatnya. Kalau soal azab kubur, Rasulullah terbebas dari itu. Tapi ternyata alasannya bukan itu lagi, hadir. Alasannya aku hanya ingin jadi hamba Allah yang bersyukur. Lah kita ini azab kubur yang tidak tahu nasibnya, hisab yang tidak jelas ceritanya, surga neraka juga enggak jelas, ya. Masuk surga apa masuk neraka? Dosa, kalau Rasulullah maksum, kalau kita pakarnya dosa. Untuk bangun malam saja kita tidak mau. Mau, tapi tidak sholat. Bisa, tapi tidak sholat. Ya, jadi alasannya ini sudah beda antara kita dengan Rasulullah. Di alasan bangun malam itu bukan lagi agar terhindar dari api neraka, tapi tahu diri, bahwa banyak nikmat yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Dan itu diberikan Allah secara cuma-cuma. Ya. Dan Rasulullah SAW mencontohkan bangun malam sampai kaki beliau bengkak-bengkak. Jadi kan kalau Ramadan, ibu-ibu, di kota Solo ini yang paling lama sholatnya di masjid mana? Kalau di dekat sini ada Istiqlal Sumber, ya. Berapa juz? 2 juz ya? 2 juz atau 1 juz? Ya, hitung saja 2 juz. 2 juz itu paling berapa jam? Jangan pernah nggak ikut sholat taraweh 2 juz Bu, semalam? Kaki bengkak nggak? Enggak bengkak. Saya pernah punya pengalaman sholat taraweh 1 malam 30 juz Bu. Khatam betul-betul dari hilaf ke hilaf, dari sambul ke sambul Bu. 1 malam. Dari ba'da isyadat sampai 10 menit sebelum sahur. Ya, ada di Indonesia ini Bu, di Magetan, di Temboro, ya, di tempatnya teman-teman jamaah tabligh. Di masjidnya di mana juga lama-lama loh. Masya Allah, lama betul, ya, ya, lama sekali, ya, luar biasa. 30 juz itu 5 imam terbaik Bu. Jadi satu rakaat itu, ya, 1 rakaat 1,5 juz. Ya, Masya Allah. Kalau 20 rakaat kan jadinya nanti kalau 2 rakaat 3 juz, ya, 4 rakaat 6 juz, ya, 6 kali 5 20 rakaat itu 30 juz pokoknya, ya. Itu Bu, kami nyoba sholat itu
selesai, betul-betul itu luar biasa, kita paksakan diri. Tapi setelah selesai witir itu saya pegang kaki saya juga nggak bengkak. Artinya kualitas sholat malamnya Rasulullah itu bukan hanya semalam. Kami nyoba 30 juz semalam, besoknya kapok ke situ lagi. Iya benar, sampai sekarang saya belum ke situ lagi. Ya. Ini Rasulullah ini kan abuhnya itu karena adiknya itu loh. Ya. Setiap malam tadi. Nah, Rasulullah itu sholat malam sampai begitu hebatnya. Gitu. Ya. Dan sampai kapan Rasulullah demikian? Rasulullah itu seperti itu sampai azan pertama berkumandang. Azan pertama berkumandang itu, jadi dulu di zaman Rasulullah azan subuh itu, sebelum azan subuh ada satu azan, Bu. Jadi ada dua azan, azan pertama dan azan subuh. Azan pertama itu dikumandangkan kira-kira jeda 50 ayat dibacakan, qadra khamsina ayat. 50 ayat itu ya sekitar 15-20 menit, Bu. Ya. Kalau sekarang misalnya azannya 4:30 ya kira-kira jam 4 itu azan pertama gitu ya. Azan pertama. Nah, azan pertama ini menjadi tanda. Jadi fungsinya azan pertama itu dua. Satu, untuk mengingatkan orang yang sudah bangun agar tidur. Tidur sejenak untuk mempersiapkan apa? Subuh. Biar subuhnya tidak kewalahan karena sudah semalaman bangun. Nah, ini Rasulullah di sini tidur lagi. Azan pertama itu Rasulullah tidur. Fungsi kedua azan pertama itu untuk apa? Untuk membangunkan yang tidur. Jadi fungsi azan pertama itu untuk menidurkan yang bangun dan untuk membangunkan yang tidur. Yang belum tidur disuruh tidur sebentar, 20 menit. Yang sudah tidur disuruh bangun sebentar lagi subuh, kamu belum tahajud, belum witir, gitu kira-kira. Nah, Rasulullah tidur kedua itu di azan pertama. Ya, baru nanti tidur yang ketiganya Rasulullah adalah ketika beberapa waktu sebelum sholat duhur. Ini kita bahas tidurnya Rasulullah sekalian. Ya. Beberapa waktu sebelum sholat duhur ini namanya disebut dalam hadis disebut sebagai tidur qailullah. Pernah dengar, Bu? Tidur qailullah itu tidur beberapa menit sebelum waktu zuhur. Ya. Tidur beberapa menit sebelum waktu zuhur. Kalau misalnya zuhurnya jam 12.00 ya kira-kira jam 11:30 atau jam 12 kurang seperempat itu tidur sekitar 15 menit 20 menit saja. Dan ini ternyata, Bu, juga ini rahasianya luar biasa. Qailullah itu diteliti oleh orang barat hari ini. Hari ini di Amerika itu ada foundation khusus bahas tentang tidurnya orang-orang Amerika, Bu. Namanya National Sleep Foundation. Ya. Jadi orang Amerika itu meneliti ternyata orang yang tidur beberapa waktu di siang hari ternyata menambah kualitas hidupnya, hadir. Perusahaan-perusahaan di sana itu hari ini mulai mentidurkan karyawan-karyawannya di siang hari. Ya. Mentidurkan dalam artian apa? Agar kinerjanya lebih berkualitas di sisa waktunya. Ya. Bahkan dalam sebuah penelitian disebutkan perusahaan yang menidurkan karyawannya beberapa waktu sebelum duhur itu mengalami omset yang meningkat sekian persen dibandingkan perusahaan yang tidak menidurkan karyawannya ya di siang hari. Nah, konsep ini konsepnya Rasulullah, Bu. Ini bukan barang baru dalam Islam. Ya. Maka ini yang dilakukan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Qailullah itu dilakukan beberapa menit sebelum apa? Sebelum duhur, ya, beberapa menit sebelum duhur, kecuali hari Jumat. Kalau hari Jumat tidurnya setelah zuhur. Karena hari Jumat itu sunnahnya apa? Lebih awal datang, lebih
baik. Lebih awal berangkat ke masjid lebih baik. Nah, hari ini yang dipraktekkan sampai masjid tidur. Pas khutbah malah tidur. Lah ini ya. Alasannya ngerjakan sunnah ya. Padahal dengarkan khutbah itu wajib ya. Jadi yang wajib harus didahulukan daripada yang sunnah. Nah, ini dimuliakan Allah, barakallahu fikum. Jadi sampai waktu subuh Rasulullah SAW sampai waktu subuh, kemudian Rasulullah SAW waktu subuh dibangunkan oleh sahabat Bilal biasanya, as-salat ya Rasulullah, waktu sholat telah tiba ya Rasulullah, waktu sholat telah tiba. Kemudian sahabat Bilal mengumandangkan azan. Nah, ini sunnah pertama yang harusnya kita tiru, Bu. Karena dari tidur ini seseorang terlihat kualitasnya, Bu. Ya, kebanyakan tidur itu ya nggak baik. Kekurangan tidur itu juga nggak baik. Lah Rasul kita ngasih porsi yang pas untuk tidur. Ya. Jadi sunnah yang paling gampang itu sunnah tidur, Bu. Biasanya beliau mengusap wajah. Ya, dalam hadis riwayat Bukhari, Ibunda Maimunah radhiyallahu anha mengatakan Rasulullah itu kalau bangun tidur selalu mengusap wajahnya beliau, gitu ya. Kemudian beliau berdoa. Doanya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah kita kembali, ya. Kemudian setelah itu di antara sunnahnya masih sama, ya, saat sahabat Ibnu Abbas nginep di rumah bibinya Maimunah, Ibnu Abbas menyaksikan Rasulullah ba'da bangun tidur beliau membaca 10 ayat terakhir surah Ali Imran, ya, yang inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan, itu ya, wa ala junubihim, ya, dan sampai Rabbana ma khalaqta hadza batila sampai akhir itu ya. Nah, itu dibaca sunnahnya setelah tidur. Setelah itu sunnah lainnya apa? Mencuci tangan 3 kali sebelum memasukkannya ke dalam ember. Kata Rasulullah, janganlah kalian memasukkan tangan kalian ke dalam ember atau ke dalam wadah bak sebelum kalian mencucinya sebanyak 3 kali. Kenapa? Fa'innahu la yadri aina batat yada. Karena dia tidak pernah tahu kemana saja tangannya semalam. Ya, tangannya kan kita tidak tahu, namanya tidur kan. Bisa jadi dia memegang sesuatu yang najis dan lain sebagainya. Nah, makanya di sunnahnya itu dicuci dulu. Setelah itu Rasulullah ambil air wudhu. Kemudian Rasulullah SAW mengerjakan qobliyah subuh. Rasulullah biasa mengerjakan qobliyah subuh itu di rumah, bukan di masjid. Jadi sholat-sholat sunnah itu sunnahnya dikerjakan di rumah, ya. Yang paling afdol sholat sunnah itu dikerjakan di rumah. Kalau sholat wajib yang paling afdol dikerjakan di masjid untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan tetap di rumah lebih afdol. Tapi tidak ada larangan perempuan mau ke masjid atau di rumah, itu tidak ada larangan. Ya, boleh-boleh saja perempuan sholat di masjid. Kemudian setelah qobliyah, Rasulullah qobliyah 2 rakaat. Ya, dan Rasulullah tidak pernah meninggalkan qobliyah 2 rakaat itu. 2 rakaat sebelum subuh itu kata Rasulullah khairun minad dunya wa ma fiha. Pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya. Nah, maka kualitas baik tidaknya seorang muslim itu dilihat dari kualitas sholat subuhnya, Bu. Karena apa? Sholat sunnahnya saja lebih baik daripada dunia seisinya, apalagi sholat wajibnya, ya. Berarti besar sekali pahalanya sholat wajibnya. Wong para ulama itu sepakat tidak ada pahala amalan sunnah yang bisa menandingi pahala amalan wajib. Jadi kita ini sholat malam semalam suntuk, pahalanya tidak bisa melebihi sholat subuh 2 rakaat.
Karena sholat subuh 2 rakaat itu amalan wajib. Sholat tahajud itu amalan sunnah, gitu ya. Jadi Rasulullah kerjakan qobliyah, kemudian Rasulullah masuk ke masjid, ya. Para sahabat kemudian menjadi makmumnya Rasulullah sholat subuh berjamaah. Selesai sholat subuh berapa rakaat, Bu? 2 rakaat ya, Bu ya. Ini soalnya lagi banyak aliran nggak jelas nih, Bu. Ya, sholatnya aneh-aneh, Bu. Perempuan jadi imam, ya. Ini macam-macam ini, ya. Ini harus lebih peka. Loh, gimana caranya Ustaz bedakan mana yang sesat, mana yang tidak? Caranya datang ke majelis ilmu, deket-deket sama ulama, deket-deket sama majelis ilmu. Ilmu itu nanti yang mengarahkan kita mana yang benar dan mana yang sesat, ya. Kalau tidak pernah ngaji nanti alirannya jadi aliran yang berbahaya nih, Bu, ya. Harus tetap istiqomah ngaji, Bu, ya, agar kita tidak mudah sesat, ya, tidak mudah tersesat, ya. Hari ini ada kelompok namanya Al-Kafiyah, Bu. Perempuan jadi imam. Ya, rukuknya, jangan tahu gerakan rukuk. Rukuknya 2 kali, Bu. Ke kanan sama ke kiri. Dahsyat ini, Bu. Ya, ini ajaran dari mana ini? Ya. Ada aliran lagi namanya Al-Zaitun, Bu. Lagi dibahas sama MUI ini, Bu. Ya. MUI pusat sedang membahas ini, ya. Sedang menerbitkan fatwa tentang keanehan-keanehan terjadi ini, ya. Perempuan suruh khutbah Jumat, tidak ada di zaman Rasulullah, ya, tidak ada di zaman Rasulullah. Jadi hari mulakan Allah, kembali saya sampaikan bahwa kalau itu sudah tetap dari syariat, maka yang nyeleneh-nyeleneh itu sesat, ya. Yang nyeleneh-nyeleneh itu menyimpang. Ustaz, kok kita malah sibuk menyesatkan yang lain? Bukankah yang tahu sesat atau tidak itu Allah? Wah, biasanya orang liberal dibilang begitu, Bu, ya. Loh, Allah sendiri yang ngajari kita, yang jelaskan kepada kita mana yang sesat, mana yang tidak. Ya. Untuk apa? Untuk menjaga agama ini agar tetap lurus dan murni, hadir. Ya. Makanya kan setiap kita baca surat Al-Fatihah, kita tutup ayatnya dengan apa? Waladhdallin. Amin. Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus, jalan orang-orang yang kau beri nikmat, orang-orang soleh. Bukan jalannya orang yang kau murkai dan orang yang sesat. Kalimat sesat itu yang ngajari Allah. Ya. Itulah hadirin. Jadi kalau ada yang menyimpang, Anda kok kelihatannya, loh ini kok begini, tanyakan dulu kepada ahlul ilmi, tanyakan kepada para ulama, nanti mereka yang akan menunjukkan ini memang ada contohnya atau tidak, gitu ya. Sholat subuh, selesai sholat subuh apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah kalau selesai sholat subuh, beliau biasanya melakukan 1 di antara 5 aktivitas, Bu, habis sholat subuh itu. Yang pertama, biasanya Rasulullah SAW beriktikaf. Iktikaf itu berdiam diri di masjid. Kemudian beliau zikir di situ sampai kapan? Sampai waktu syuruk, sampai waktu terbit matahari. Ya, makanya ada yang namanya sholat apa? Sholat syuruk. Nanti akan kita bahas. Itu aktivitas pertama. Ya. Jangan juga bisa ibu-ibu kalau sholat di rumah, ya, duduk di mihrabnya masing-masing. Mihrab itu tempat khusus untuk sholat, Bu. Ya, orang-orang solih dulu di zaman nabi-nabi dan di zaman rasul-rasul sebelum Rasulullah dan di zaman Rasulullah itu biasanya di rumahnya ada yang namanya mihrab. Mihrab itu tempat khusus, tidak harus kamar, Bu, tidak harus ruangan. Mungkin bisa di pojok ruangan begini. Dikasih karpet khusus, dikasih sajadah, dikasih batas rak meja atau apa, rak buku atau apa. Di situ dikhususkan, diumumkan kepada orang rumah, ini khusus untuk bermunajat kepada Allah, untuk sholat, untuk doa, untuk zikir. Nah, ibu-ibu bisa mengkhususkan tempat seperti itu di rumahnya. Dan saran saya kalau jenengan punya rumah dan rumahnya ini tidak terlalu
tidak terlalu sempit, ya. Siapkan Bu mihrab. Dan mihrab ini jangan dimultifungsikan ya Bu. Karena saya lihat beberapa mihrab atau musolanya jamaah ini ketoknya jenenge musola, tapi yo memean ditaruh di situ, kemudian nyetrika mbak yo di situ, gitu ya. Apa-apa dibruke di situ malah jadi gudang. Ini nggak mihrab Bu. Mihrab itu tempat khusus. Nah, ini bisa dilakukan oleh para wanita muslimah ketika dia tidak sholat di masjid. Jadi selesai subuh, iktikaf dulu atau duduk dulu zikir sampai waktu syuruq. Ini aktivitas Rasulullah pertama. Aktivitas Rasulullah yang kedua, kadang-kadang Rasulullah kultum. Kadang-kadang Rasulullah apa? Kultum. Kultum itu memberikan nasihat. Kuliah 7 menit kalau kita ya. Memberikan nasihat singkat kepada para sahabat yang kemudian nasihat itu berupa ilmu. Ya. Berupa ilmu. Rasulullah pernah pada subuh berdiri kemudian berkhutbah, memberikan kultum kepada sahabat setelah sehari sebelumnya sahabat Umar mengadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini punya problem. Apa problemnya wahai sahabat Umar? Anak saya loh, Abdullah ibnu Umar, itu sulit banget disuruh sholat tahajud wahai Rasulullah. Sulit bangun ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah hanya diam. Besok paginya pas subuh Rasulullah SAW kultum. Apa kata Rasulullah? Wahai para sahabatku, ketahuilah sesungguhnya orang laki-laki yang paling mulia di kota Madinah ini adalah Abdullah ibnu Umar. Wah, para sahabat yang gempar. Wah, Abdullah ibnu Umar. Kalau dia mau sholat tahajud. Ya. Nah, kebetulan waktu itu Abdullah ibnu Umar tidak ada di tempat, karena habis subuh langsung pulang. Wah, akhirnya nama Abdullah ibnu Umar viral kan? Wah, dibincang, wah Abdullah ibnu Umar keren nih, disebut sama Rasulullah nih, dimuliakan sama Allah. Akhirnya dari mulut ke mulut, dulu belum ada WA Bu, ya, belum jadi broadcast gitu ya, belum ada grup. Akhirnya dari mulut ke mulut, dari lisan ke lisan, sampailah berita itu kepada Abdullah ibnu Umar. Temannya datang, hey Abdullah, kamu tadi pagi dibicarakan loh sama Rasulullah. Dalam kultumnya Rasulullah ada apa? Kata Rasulullah, orang yang paling mulia di kota Madinah ini adalah Abdullah ibnu Umar. Tapi kata Rasulullah, kalau dia mau istiqomah sholat tahajud. Gara-gara kultum itu Abdullah ibnu Umar berubah 180 derajat tadi. Sejak dengar sabda Rasulullah itu sampai akhir hayatnya Abdullah ibnu Umar tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Ya, makanya ada athar yang terkenal yang berasal dari lisannya Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah ibnu Umar itu pernah berkata, tiada siang-siang yang panas tanpa kesejukan puasa, tiada malam-malam yang dingin tanpa kehangatan qiyamul lail. Masya Allah. Ya, beliau tidak pernah meninggalkan qiyamul lail setelah itu. Nah, kadang-kadang Rasulullah itu kultum begitu. Itu aktivitas yang kedua pada subuh. Ya, makanya kan kalau di masjid-masjid kita ada subuh barokah itu ya. Itu dalam rangka nyunah itu. Dalam rangka memang ada majelis-majelis yang diadakan Rasulullah pada subuh gitu ya, sambil nunggu syuruq dengarkan kajian. Kemudian yang ketiga, kadang-kadang Rasulullah SAW nggak kultum tapi melontarkan beberapa pertanyaan kepada sahabat. Ya. Jadi Rasulullah naik mimbar, kemudian tanya kepada sahabat, siapa yang hari ini sudah sedekah? Siapa yang hari ini sudah membantu orang lain? Siapa yang hari ini sudah nengok orang sakit? Ya, itu pernah satu kejadian ketika Rasulullah bertanya dengan tentang amalan-amalan itu, hanya ada satu sahabat yang ngacung terus hadir. Sahabat siapa? Sahabat Abu Bakar. Makanya sahabat Abu Bakar ini jadi manusia terbaik setelah Rasulullah. Karena apa? Karena ketamaan beliau terhadap suatu amalan. Ya, beliau itu kalau beramal jor-joran betul. Kalau ada hasungan untuk sedekah, semua hartanya disedekahkan. Ditanya, loh terus apa yang kau sisakan wahai Abu Bakar? Kalau semua hartamu kamu sedekahkan, kata sahabat Abu Bakar, aku masih punya Allah dan Rasulnya. Kayak gitu hadir. Ya, kadang-kadang ditanya gitu. Dalam rangka apa? Menghasung para sahabat agar
agar rajin dan agar semangat beramal saleh. Itu aktivitas yang ketiga. Aktivitas yang keempat, kadang-kadang juga Rasulullah SAW memimpin berdoa. Jadi ngajari beberapa zikir. Jadi zikir-zikir yang kita hafal itu dulu semuanya bersambung sampai Rasulullah. Ya, jadi Rasulullah itu menuntun beberapa zikir, kemudian zikir itu dihafal oleh para sahabat, dan juga kadang Rasulullah memimpin doa. Ya. Makanya beberapa doa itu kan kita hafal karena memang ada hadisnya. Itu dibacakan Rasulullah. Pernah ada satu kesempatan, ada seorang sahabat namanya Abu Dujana radhiyallahu anhu. Abu Dujana ini kalau pada subuh langsung pulang. Tidak pernah ikut doa sama Rasulullah. Ya. Tidak pernah apa? Ikut doa sama Rasulullah. Karena pada subuh langsung pulang, tidak pernah ikut doa, sampai para sahabat itu yang melihat Abu Dujana ini kok tidak pernah ikut doa ya, mesti pulang. Dilaporkan ke Rasulullah, ya Rasulullah, ada sahabatmu namanya Abu Dujana, kalau subuh mesti langsung pulang, tidak lama-lama mesti. Bu, sekali-kali diingatkan ya Rasulullah. Betul, besok sebelum dia mau pulang dipanggil sama Rasulullah, wahai Abu Dujana, apa yang membuatmu selalu tergesa-gesa pulang? Ya Rasulullah, sebenarnya aku sangat ingin duduk bersamamu berlama-lama di sini ya Rasulullah. Tapi tahukah engkau ya Rasulullah, aku ini ya Rasulullah berasal dari keluarga yang fakir. Ya, anak dan istriku selalu tidur dalam keadaan lapar. Ya, selalu tidur dalam keadaan lapar. Dan aku memiliki tetangga yang memiliki pohon kurma ada di depan rumahnya. Dan pohon kurma ini ketika berbuah, dan kalau malam hari angin bertiup, seringnya pagi hari buah-buahnya itu jatuh di depan rumahku ya Rasulullah. Pernah suatu ketika ya Rasulullah, aku mengikuti majelismu ba'da subuh. Ketika aku pulang, anakku sudah bangun dan anakku mengambil buah-buah itu dan kemudian memakannya. Lalu kemudian aku menegur anakku dan berkata, wahai anakku, muntahkan kurma itu, wahai anakku, itu bukan milik kita. Apakah kau ingin ayahmu nanti masuk ke dalam neraka karena kurma yang kau makan tanpa seizin pemiliknya itu? Semenjak itu ya Rasulullah, aku selalu pulang untuk menjaga agar anakku yang kelaparan tidak makan barang orang lain ya Rasulullah. Karena tahu cerita itu, para sahabat semuanya iba. Rasulullah SAW kasihan, Rasulullah datanglah kemudian ke rumahnya Abu Dujana dengan beberapa sahabat. Sampai di rumahnya Abu Dujana, melihat, oh ternyata memang pohon kurmanya ini milik tetangganya. Rasulullah menemui tetangganya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, wahai fulan, ya, wahai fulan, sesungguhnya Allah akan menggantimu dengan beberapa pohon kurma di surga kalau kamu kasihkan pohon kurma ini kepada Abu Dujana. Kira-kira Bu, ini jenengan punya pohon mangga di depan rumah, kemudian dibilang sama Rasulullah, Allah kasih kamu beberapa pohon mangga di surga. Kalau kamu kasihkan mau mangga ini kepada tetanggamu, jenengan kasihkan nggak? Tenane Bu, ya, tenane, ya. Kalau mau sedikit berpikir saja Bu, sedikit. Dan Anda tahu ini pohon mangganya buahnya itu manis. Kalau pakai ilmu dunia kita tidak mau ngasih Bu. Oh ini buahnya manis kok. Di kampung ini yang paling manis buahnya buah pohon mangga saya. Paling kalau mau ya nanti tak kasih lah. Tapi jangan pohonnya lah, gitu ya. Kalau orang pikirannya pakai pikiran dunia, tapi kalau pikirannya pakai pikiran akhirat. Rasulullah pas bilang, Allah ganti kamu dengan beberapa pohon kurma di surga. Berarti kalau dikasih pohon kurma di surga kan berarti dia mesti masuk jannah, Bu. Wah, dikasih janji surga sama Rasulullah. Tapi pada kenyataannya terus orang ini enggan hadir. Orang ini lemah imannya. Kemudian dia tidak mau betul, sampai akhirnya sahabat Abu Bakar berkata kepada Fulan, wahai Fulan, kau yang tidak mau dengan penawaran Rasulullah, kalau begitu aku beli pohon kurmamu, ya aku ganti dengan pohon kurmaku yang banyak di kebunku. Pilihlah sesukamu, yang mana yang kamu inginkan. Akhirnya baru mau hadir. Ya, keliru ini Bu.
Ya, keliru itu ya mungkin kita kalau di posisi dia juga sama kayaknya ya. Ya karena memang iman itu sesuatu yang harus terus dijaga, Bu. Ya, kalau enggak ya begini nih, ya. Akhirnya semenjak itulah Abu Dujana punya pohon kurma. Ya. Jadi kadang-kadang Rasulullah SAW, ini maksud hadis ini apa saya ingin jelaskan, selain Rasulullah SAW sangat peduli kepada para sahabatnya, Rasulullah itu kadang-kadang kalau pada subuh itu beliau berdoa bersama sahabatnya. Aktivitas berikutnya, aktivitas yang lain, yang kelima ya, yang kelima biasanya Rasulullah ngabsen sahabat. Jadi Rasulullah kalau habis salam, itu sunnahnya imam itu, Bu, kalau habis salam sholat itu Rasulullah membalikkan badannya ke arah makmum. Ya, jadi kalau lihat ada imam habis sholat kok membalikkan ke makmum, itu sunnah. Rasulullah juga begitu. Dalam rangka apa? Dalam rangka Rasulullah melihat, ya, ini sahabat yang hadir, yang nggak hadir siapa ini? Kelihatan, ya. Makanya seharusnya imam masjid itu harusnya pemimpin hadir, yang tahu betul kondisi rakyatnya, sehingga tahu ini kok tidak pernah kelihatan di masjid, ditengok mungkin sakit dia, mungkin dia lagi ada masalah, mungkin dia lagi safar, begitu ya. Nah maka Rasulullah begitu ya, setiap kali lihat, beliau lihat ini siapa yang absen. Pernah satu kejadian di paling pojok kanan itu biasanya ada seorang sahabat namanya Sya'ban. Sya'ban ini sudah beberapa hari absen, sampai Rasulullah tahu loh ini kok tidak pernah muncul nih. Biasanya duduk di sana nih, biasanya sholatnya di sana. Akhirnya ditanya, kalian tahu siapa yang biasa duduk di sana? Iya ya Rasulullah, sudah beberapa hari tidak kelihatan. Maka kemudian ditengok, rumahnya ternyata jauh hadirin dari Masjid Nabawi. Setelah ditengok cukup jauh perjalanan, diketuk pintu rumahnya, dan kemudian akhirnya istrinya Sya'ban itu akhirnya apa? Membukakan pintu, ditanya gimana kabarnya Sya'ban, kok lama tidak kelihatan. Kata istrinya apa? Loh, suamiku beberapa hari yang lalu meninggal ya Rasulullah. Sudah meninggal, ya. Tapi nggak ada yang tahu kabarnya, ya. Karena meninggalnya mendadak. Lah pas meninggal itu ya Rasulullah, sebelum dia meninggal dia berteriak 3 kalimat ya Rasulullah. Yang pertama dia berteriak, ini yang aku ingin tanyakan kepadamu ya Rasulullah. Yang pertama dia berteriak, kenapa tidak lebih baru? Ya. Yang kedua, kenapa tidak lebih banyak? Yang ketiga, kenapa tidak lebih jauh? Kemudian setelah itu dia meninggal. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan perkara ini. Kenapa suamiku ini berteriak dengan 3 kalimat itu sebelum dia meninggal? Kata Rasulullah, sesungguhnya malaikat maut ketika mendatanginya hendak mencabut nyawanya dengan izin Allah, malaikat maut selalu diiringi dengan malaikat rahmah namanya. Malaikat rahmah itu malaikat yang mengiringi malaikat maut ketika hendak mencabut nyawanya orang-orang soleh. Kalau orang-orang yang jahat, orang-orang yang suka bermaksiat, malaikat maut diiringi dengan malaikat azab. Tugasnya malaikat rahmah ini apa? Menampakkan semua amalan solehnya di dunia, sehingga kemudian dia meninggal dalam keadaan betul-betul keadaan tenang dan diridhoi Allah. Lah, pas malaikat maut mau mencabut, ini ditampakkan semua amalan solihnya. Kemudian dia berteriak, yang pertama, kenapa tidak lebih baru? Ya, ternyata ditampakkan, kata Rasulullah, melalui informasi para malaikat. Jadi, Fulan ini, Sya'ban ini, kalau setiap berangkat ke masjid, suamimu ini, karena perjalanannya agak jauh, beliau ini biasa menggunakan apa? Menggunakan pakaian double. Karena ya perjalanan dulu, Bu. Kalau panas kan berkeringat, kalau apa? Kalau pas musim angin ya nanti berdebu. Lah suatu hari dia melihat ada orang yang tidak berpakaian di jalan. Kemudian oleh beliau pakaian luarnya ini diberikan kepada orang ini. Kemudian dia berjalan dengan satu pakaiannya untuk sholat di Masjid Nabawi. Ya, kemudian ditambahkan oleh Allah pahala yang dia dapatkan setelah dia memberikan pakaian itu, dan ternyata pahalanya besar sekali. Memberi pakaian orang itu pahalanya besar. Kemudian dia akhirnya agak sedikit kecewa, kenapa enggak yang lebih baru saja yang aku kasihkan, pasti pahalanya lebih besar. Ya, ini amalan yang jarang kita lakukan, Ibu. Ya, memberi pakaian. Ya,
kepada orang yang membutuhkan. Ya, jangan menumpuk pakaian di rumah. Ini aktivitas kita nih soalnya. Numpuk sampai banyak nggak dipakai-pakai. Caranya begini Bu, biar tidak boros, ya, biar tidak mubazir di dalam lemari. Kalau Anda nambah satu, keluarkan satu, ya. Kalau Anda punya baju baru, baju yang paling lama yang sudah tidak Anda pakai dan itu masih bagus, plastik yang baik, kasihkan saudara kita. Masih banyak yang butuh Bu, ya. Itu satu. Kenapa tidak lebih baru? Yang kedua, kenapa tidak lebih banyak, ya? Sama ketika dia hendak berangkat ke masjid, dia melihat ada orang yang sudah berapa hari tidak makan. Lah karena rumahnya jauh itu biasanya Sa'ban ini bawa bekal gitu. Maka kemudian dia setiap berangkat, dia sisihkan makanan. Ya, selalu membawa makanan ini untuk orang yang kelaparan ini. Sampai akhirnya ditampakkan pahalanya begitu besar. Ya, sampai akhirnya dia sedikit menyesal, kenapa tidak yang lebih banyak aku berikan kepada ini agar aku dapat pahala yang lebih besar. Kemudian yang ketiga, kenapa tidak lebih jauh? Dia melihat pahala, ya, pahala jalannya dia ke masjid tadi. Padahal sudah jauh, tapi ternyata semakin jauh jarak tempuh ke masjid itu semakin besar pahalanya, ya. Tapi godaannya juga semakin besar. Makanya kalau cari rumah itu yang terjangkau ke masjid, Bu. Kalau terlalu jauh itu juga menjadi ujian. Kalau berhasil ya pahalanya gede, tapi kalau tidak berhasil itu malah berbahaya, gitu ya. Nah ini hari muliakan Allah, di antara aktivitas Rasulullah SAW. Kadang-kadang mengabsen sahabatnya radhiyallahu anhum sehingga diketahuilah kondisinya. Nah ini kita sampai di sini dulu mungkin ya, sampai di ba'da subuh sampai syuruk. Selesai sampai syuruk, Rasulullah sholat syuruk 2 rakaat. Kata Rasulullah, man shallal ghoda, barang siapa yang sholat subuh jamaatan, berjamaah, summa yaq'ud, kemudian duduk, yadhkurullaha hatta tatlu asyamsu, dia duduk zikir kepada Allah sampai matahari terbit. Summa shalla rakaatain, kemudian dia sholat 2 rakaat. Kana ajruhu ka ajril haji wal umrati tamatan, maka dia dapat pahala seperti pahala haji dan umroh sempurna. Sampai sini dulu Bu. Nanti apa setelah sholat syuruk, insya Allah kita bahas bulan kesempatan depan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita amalkan dulu dari Isya sampai ba'da subuh ya Bu ya. Dari Isya sampai ba'da subuh. Kalau tidak bisa itikaf lama-lama ya minimal zikir doa sama zikir pagi gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan untuk saya pribadi dan untuk jamaah yang dimuliakan Allah. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.